Roti. Karena di 2017-2018 itu target distributor Samas itu harus achieve di 1M. Karena Ana ini hampir 4 tahun ini udah banyak yang menggoyang Ana ini. Pengusaha-pengusaha besar di Kota Medan ini. Di Samas itu sekarang distributor tuh cuma setor 200 juta aja udah bisa kan. Ini sampai di pengusaha-pengusaha Medan tuh mau setor MM-an itu. Buat bisa megang Samas sih. Udah berapa banyak Bang agen sama reseller yang saat ini Abang bawahi? Kurang lebih kalau di Ana tuh 30 lah. So, 30 ya? Itu wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabad. Ketemu lagi di program podcast Roti. Nah, gitu udah datang dia kan yang biasa tukang rotinya. Baik, ruang obrolan tentang inspirasi. Dan seperti biasa di podcast Roti MHM, insyaallah kita akan berusaha menghadirkan sosok-sosok yang bisa menginspirasi kita ya Bang. Dalam hal kebaikan tentunya, baik itu dari sisi kehidupan kita dalam hal agama ataupun dalam hal pengalaman hidup sehingga dan bisa jadi ibroh. Bisa jadi ibroh, jadi pelajaran yang bisa kita contoh atau kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah di episode lalu kita ngundang siapa? Episode lalu kita ada dimsum kokom. Ikut berarti ya. Masya Allah. Iya, kan di sharing ya. Ceritanya apa tuh? Ceritanya jadi dia itu resellernya aja bisa beli rumah. Oke, siap. Judulnya kan itu. Anda gak lihat isinya, tapi judulnya resellernya aja bisa beli rumah. Nah, dan kali ini itulah makanya Anda pakai baju ini sekarang. Oh iya, apa hubungannya? Karena yang datang kali ini adalah salah satu tokoh lah yang bisa kita contoh mungkin nanti karena beliau ini bergerak di bidang gamen ya, baju gamen ya. Gamen, dan beliau sudah hadir di sama kita nih. Siapa Nuh? Bang Ridwan. Tapi kurang lengkap. Bang Ridwan biasanya disebut Bang Ridwan Sahih Galeri atau Bang gitu Ridwan ya, Samase. SG ya, Bang Ridwan SG. Bang Ridwan SG, Sahih Galeri. Iya, nyebutnya Bang Ridwan SG. Nah, beliau ini adalah owner atau pemilik atau founder Sahih Galeri. Sahih Galeri, ya. Sahih Galeri di situ menjual pakaian pria ya, Bang. Saat ini ya. Baju muslim pria. Salah satunya adalah brand yang sangat terkenal mungkin di kalangan kita tentunya. Ada Vulka. Bukan. Maaf, bukan. Belum. Tapi boleh lah kalau mau dimasukkan ke sana. Mayan nambah-nambah ya boleh lah. Nanti lobbynya ya. Ya kita masuk ke brand yang sudah cukup terkenal di kalangan kita tentunya. Ada Samase yang sangat erat hubungannya dengan Ustadz Ustadz Syafiq Rija Hasan Basalamah ya Bang. Masya Allah. Ada hubungan apa Bang Samase dengan Ustadz Syafiq? Nanti kita bahas. Gak ada di situ nanti. Kita jangan lompat ke sana dulu. Kok langsung ngebahas kesamaannya. Kita kan harus tahu dulu bedanya Roti sama podcast lainnya. Kita mau angkat dulu nih backgroundnya sebelum kita masuk ke usahanya. Iya, tolong fokus. Jadi apa nih Bang? Iya. Sekarang bisa kita menginspirasi dari Bang Ridwan SG. Sekarang kita mau tanya, Bang Ridwan ini sebelum punya Sahih Galeri ini kan udah ada dibuat, tinggal baca aja. Tinggal baca. Kadang berizing dari Bang Ridwan lebih enak gitu. Walaupun kita udah tahu pertanyaan ini mau dilontar kan. Sebelum Bang Ridwan ini memiliki perusahaan Sahih Galeri yang kita udah sama-sama tahu lah bahwasanya kan pusatnya itu ada di Jalan Halat dan sudah punya kantor sendiri sekarang Bang ya, udah bangun sendiri. Sebelumnya kita pengen tahu, Bang Ridwan ini profesinya sebelum jualan di Sahih Galeri apa nih Bang? Sempat bekerja sebagai apa? Di perusahaan swasta. Otomotif Astra International Toyota. Hampir 17 tahun. Sebagai? Posisi terakhir di Supervisor Finance. Wow, besar juga ya. Berarti itu untuk Astra tapi wilayah Sumatera. Ana terakhir posisi di cabang Marelan. Cabang Marelan. Iya, sebelumnya Ana staff di beberapa cabang kayak di Gatot Subroto, SM Raja, Amplas. Dan itu sebagai apa tadi? Supervisor Finance. Berarti itu urusan uang-uangan. Insyaallah gitu. Cahaya berarti. Berarti memang udah cahaya dari kau dulu dia. Memang udah terlahir senyum. Nah kemudian 7 tahun ya Bang? Hampir 17 tahun. 17 tahun. Masya Allah. Udah bisa dinikahi itu 17 tahun.
Ini ngomongnya apa? Enggak, kalau 17 tahun udah bekerja, udah bisa nikah. Udah balik ya? Iya, udah balik. Apa kita ke Aceh? Gak usah, jangan. Oke. Dan 17 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar, Bang. Karena kan berarti kan orang yang 17 tahun itu berarti kan sudah sampai pada level biasanya tingkat kenyamanan dalam bekerja. Sangat nyaman. Iya. Kenapa berhenti, Bang? Kenapa nyaman, Bang? Dulu kan belum. Kenapa Dulu nyaman? tahu. Kenapa nyaman? Karena faktor fasilitas lah kan. Fasilitas. Karena tidak nyamannya itu di awal tahun 2017 itu beberapa teman yang di Astra itu termasuk teman dekat anak waktu sekolah di Jakarta itu 2015-2016 kan anak sempat sekolah di Astra Jakarta kan. Kita kan di sekolahin setahun dulu. Ini sekolahnya bukan sekolah kayak Bang Tuno ya, sekolahnya beda nih ya. Ini sekolah betulan. Enggak, ini memang klarifikasi Nul. Jangan sampai saya sangka yang nonton. Ya. Ada jadi teman dekat anak yang ditempatkan di daerah Bogor itu tiba-tiba buat status masalah hadis-hadis riba. Riba, gitu. oke. Di awal 2017 juga ada beberapa teman Astra di Medan juga mulai ngirim-ngirimin video-video tentang riba ke Ana gitu. Japri. Iya. Oke. Ya mulai mengganggu lah. Itu. Awalnya nggak mengganggu tuh ya. Mengganggu ya. Oh, kayak gini ya. Mengganggu kenyamanan ya, Bang? Iya, kenyamanan yang udah 17 tahun tadi ya. Terus, Bang? Itu video Ustadz Eroni Tarmizi itu kan 1 jam lebih. Tapi kita dengerinnya 10 menit dah, 5 menit biarin, 5 menit sampai akhirnya selesai. Sampai ada soal tentang efek dari riba itu sendirilah. Itu aja sih. Ya mulai mengganggu qadarullah karena saat itu papa juga lagi sakit keras. Jadi niat untuk resign itu di pending lah gitu. Oke, berarti ngurusin orang tua. Berarti sebetulnya dari video-video yang dikirim kawan abang masih ingat namanya? Yang ngirim? Nggak apa-apa lah sebut sini siapa. Ada Budi Firdaus sama Haris yang hijrah mobil. Masya Allah Bang Haris hijrah mobil. Bang Haris, Masya Jadi Allah, Bang Haris, Bang Haris, abang cukup mengganggu dulu Bang. Tapi penggangguan abang alhamdulillah berhasil lah tersidin Allah ya. Luar biasa Bang Haris nih. Mengganggu yang indah ya. Iya. Bang tolong gangguan abang, siapa tahu bisa kayak Bang Ridwan juga. Ya kan gitu. Baik, Bang Ridwan, jadi 17 tahun dari WhatsApp dari teman-teman tadi akhirnya membuat sebetulnya sudah mulai gelisah lah ya. Gelisah. Tapi mungkin qada Allah karena waktu itu pertimbangan bapaknya abang sakit jadi keras, mungkin masih galau juga untuk meninggalkan. Masih, karena mau ngomong kan bingung kan. Oke. Sampai akhirnya bisa meninggalkan apa yang buat udahlah ini selesailah udah gitu. Ya qadarullahnya tuh papa kan nggak panjang kan. Setelah beliau rahimahullah itu baru kita berani ngomong ke keluarga. Wafat maksudnya Bang. Wafat. Setelah rahimahullah wafat itu baru ngomong ke keluarga. Ke kakak-kakak kan semua. Ya hasil diprotes gitu. nggak dikasih izin gitu. Tapi karena kita kan nganggapnya kalau kakak-kakak itu kan sudah berkeluarga kan. Kalau kita kan saat itu masih jomblo. Jadi nggak ada beban kan. Dan saat itu juga ada kejadian juga lah yang mungkin jadi titik balik kita juga kan. Karena kemarin tuh pernah ikut coba investasi. Forex. Bukan. Apa? Candlestick. Apa? Itu yang lagi heboh sekarang bukan ya? Beli saham juga, cuma saham di rumah sakit. Disebut pun nggak apa-apa. Ya, rumah sakit ibu dan anak lah. Bareng sama bos yang di Astra, Korwil kan. Korwil, kepala keuangan dia, koordinatornya. Beliau ikut, anak ikut itu. Ya qadarullah berapa bulan ternyata rumah sakitnya tutup. Jadi itulah titik anak paling lama saat itu kan. Karena ngerasa semuanya habis di saat yang sebentar itu aja. Investasinya nggak ada, gagal. Papa nggak ada gitu. Jadi ya mau ngapain lagi gitu kan. Jadi ya coba diomongin keluarga, keluarganya marah-marah. Itu aja. Bang, ini abang keluar dari profesi yang lama, terus investasi salah, artinya bangkrut gitu ya Bang? Iya, bener. Kolaps. Jadi memang dibersihkan lah istilahnya gitu. Maunya gitu, tapi kata Ustadz Joko katanya bukan loh. Bukan pembersihan katanya. Bukan. Nah, siapa yang bisa memastikan? Tapi kita berharap gitu Bang. Mungkin istilahnya kalau anak-anak sekarang kan taunya itu dibersihkan. Ya masalah bersih atau enggak, betul atau enggaknya kita kan nggak tahu. Gitu maunya sih gitu. Maunya gitu ya. Tapi pertanyaannya Bang,
emang ini kan heboh, istri kakak abang heboh, kakak abang keluarga heboh lah abang mau berhenti. Emang berapa penghasilan abang sebulan di sana? Waduh. Ini diwanti-wanti nih, jangan nih katanya. Enggak. Ini kita nggak ngomongin angka, maksudnya nggak mau ngomongin. Waktu di Astra itu ya sangat-sangat cukup lah, buat sendiri. Dua digit? Ya ada lah. Pokoknya itu ya. Buat sendiri, buat bantu keluarga juga. Buat holiday juga bisa. Bro kan cukup semua ya bang mau. Bro cukup. Iya karena anak tahu. Berangkatkan haji orang tua cukup. Karena anak tahu ada juga kawanannya yang bergerak di bidang tapi bukan yang di perusahaan itu. Dia itu gajinya misalnya gaji pokoknya 20 juta. Enak yang ngomongin gaji orangnya. Iya maksudnya enggak. Mau diaudit. Bukan dia kan gajinya 20 juta belum lagi bonus kalau bisa hasil menjual ini menjual itu. Banyak, makanya mungkin agak gelisah keluarga waktu itu Bang ya. Benar. Karena otomatis kalau pemikiran orang yang awam kan income-nya tertutup. Habis. Iya benar. Habis. Dan abang waktu itu saat itu seolah punya, ini ada modal nih, main rumah sakit. Ternyata qadarullah bangkrut. Setelah itu abang ngapain? Merenung lah ya di kamar ya Bang. Enggak. Ya kan setelah dengar video Ustadz Erwani Tirmizi tadi kan. Harus kata harta haram itu memang nggak harus dipakai gitu. Memang harus, jadi ya harus dimulai lagi dari nol kan. Dimulai dari mana? Ya belum paham juga. Jadi kemarin tuh sempat ngobrol sama saudara. Beliau tuh megang salah satu brand baju distro mungkin kita bilang itu ada di daerah USU sana kan. Brand yang lumayan terkenal lah di kota Bandung kan. Jadi ngajakin cuma prinsipalnya ini minta kita bukanya di mall gitu. Setelah hitung-hitung ternyata biayanya gede dan Ana tidak punya uang sebesar itu. Jadi di cancel, batalin. Terus Ana cerita sama salah satu teman di kantor. Ya kalau memang udah mau niatnya mau ini belum bisa nih Bang ya? Belum bisa, tapi duit udah habis ya? Udah habis ya. Padahal awalnya itu mau dijadiin backup. Ini kalau berhasil langsung income pasif itu jadinya. Kontrolnya kata teman kalau memang udah mau pindah ke yang lebih baik, ngapain jual yang gitu-gitu lagi? Coba jual baju muslim aja. Langsung kita nolak, enggak lah. Kalau kita di Medan kan biasanya kan kalau baju muslim itu kayak anak tuh diajak orang tua tuh biasa tuh kalau mau dekat lebaran aja. Terus belanja itu rata-rata dipajak ikan gitu. Padahal nggak ada ikannya di sana. Kalau di Medan ya gitu ya. Jadi kalau kita buat di luar yang sudah tempat seharusnya, kayaknya susah untuk survive kan. Kata teman, coba aja lihat. Kayaknya sekarang kalau baju muslim sekarang lebih bagus. Kebetulan ada teman juga, anak Astra, yang udah luan resign, udah mulai jual baju muslim itu, brand A lah kan. Belum sama sih nih ya? Belum. Belum. Karena kan nggak tahu tuh, karena memang kita ya apa nih kalau orang kerja kantoran memang nggak ke situ kan mindsetnya dia. Kalau mau beli baju koko tuh kalau besok mau lebaran baru belinya. Itu pun udah tahu brandnya ini itu. Jadi Ana diajaknya ke tempat itu, Ana lihat bajunya itu, Anda tuh belum tahu tuh ada jenis kurta segala macem. Bagus nih Ana bilang kan. Ana minta nomor gimana cara belanjanya. Nah dikasih tahu tuh Ana belanja. Ternyata toko ini ada di Tanah Abang. Ana belanja tuh awalnya 10 juta tuh uang tabungan tuh. Ana jual di rumah itu tanpa sepengetahuan keluarga. Tuh anak kirim. Ini udah resign Bang? Belum resign. Itu setelah papa meninggal. Jualan di rumah? Ya, anak kirimin sofa, meja semua di rumah itu. Jadi rumah kosong ke rumah kakak anak. Baru ketahuan itu, ngapain dikirimin ini? Ya buat jualan baju. Ngapain di rumah jualan baju kita? Ya coba dulu aja Ana bilang. Jadi ya masih dicuekin aja lah. Dan di saat kita jual baju itu, yang Ilan beli ya tetangga-tetangga, teman-teman. Tapi kan kita posisi tak kerja, jadi memang nggak konsen jualannya. Nah, sebulan setelah di rumah itu, telepon temannya Papana, yang tetangga Papana. Dia ternyata nggak tahu Papana meninggal, karena kan selama Papana sakit keras kan di rumah Ana dirawat kan. Jadi dia tahu dari temannya, telepon Kana. Kenapa nggak dikasih tahu katanya? Terus ke rumah, dilihatnya Ana jualan baju ini karena dia imam masjid di dekat di rumah Papana itu. Jadi dia tahu lah baju muslim itu kayak jubah, kurta udah familiar sama beliau. Jadi dibelinya lah 2 piece itu kan.
Terus dibilangnya kalau memang mau lebih bagus lagi coba jual sama si katanya. Oke. Jadi beliau ini memperkenalkan abang dengan Oh iya, kebetulannya beliau. Apa ini Jiang? Jatuh ini ya. Sorry. Jatuh. Hilang aku konsentrasi aja. Tiba-tiba horor. Jatuh ini ya. Podcast roti ini. Iya. Maaf ya. Ini di luar. So ya mohon maaf ya biasa. Jadi Oke, ada imam masjid di rumah Papa Bang rahimahullah memperkenalkan abang dengan produk sama sih. Karena beliau pernah pakai katanya bagus katanya. Coba aja kayaknya beda katanya. Terus belum ada kayaknya di Medan kata. Belum pernah lihat segala macam. Itu di mana belinya? Nggak tahu, coba aja di Instagram katanya. Nah, kan dasarnya memang gaptek baru buatlah Instagram. Baru lihatlah, carilah hashtag sama si, keluarlah semua sama si. Bukan makan al Medan yang keluar. Bukan. Belum ada kan 2017 belum kan? Udah. Udah ada ya? Udah 2013 Bang. Oh 2013 ya? Masya Allah. Jadi ketemu di IG-nya itu agen, reseller, distributor. Oke. Karena kita ngerasa itu kalau kita mau jualan itu kita harus ketemu sama prinsipalnya gitu, sama yang punyanya. Nah dapat di IG-nya tuh yang sekarang sama si official, dulu tuh sama si .ig. Dapat tuh marketingnya, Ana tanyain bener nggak marketing prinsipalnya segala macam, dibenerin tuh. Ana cuti dari kantor tuh langsung ke Bandung, ketemu, ya udah di situ nanya-nanya segala macam. Ternyata syaratnya berat. Berat syaratnya Bang? Berat saat itu masalah uang kan, syarat itu kan jadi sama yang harus dibuka di mall lagi nggak? Enggak, beda lagi. Bukan. Kan nggak jadi tadi cancel. Ini flashback. Jadi syaratnya itu saat itu tuh cuma 60 juta tuh saat itu berat sama Ana. 60 juta tuh jadi distributor untuk megang satu kota besar kayak Medan gitu. Berat karena duit Ana yang nggak ada saat itu. Saat itu duit Ana cuma ada sekitar intinya kurang lah ya Bang. Kurang sekitar cuma 40 juta kalau nggak salah. 40 juta. Kurang 20. Kurang 20. Nah, jadi Ana ngirimin video riba lagi nih ke teman Ana yang saat ini jadi kepala cabang di salah satu kota Padang lah. Toyota. Ana kenal tuh ya? Kenal Teddy Marisha. Oh ya kenal. Orang Johor. Iya. Nah, kawan abang Ana. Nah, jadi tuh Ana kirimin video tentang riba lagi. Dia masa terganggu nelfon. Aduh, jangan kirimin gini lah. Dia tuh saat itu udah mau naik jadi kepala cabang tuh. Maksudnya apa Bang ngirim-ngirim kayak gitu? Nggak tahu, Ana terus ngirim ke dia aja. Jadi gimana maunya? Mau CK ini? Nah, nggak ada Pak Haji. Ini kan udah haji. Memang ngirimin kita aja. Udahlah kita bareng aja lah buat usaha katanya. Usaha apa ya katanya? Nih Ana ada kepikiran nih ada brand baju muslim sama si bla bla sering gini. Yaudah besok Ana transfer uangnya katanya. Kita bagi dua aja katanya kan. Nah berapa hari kemudian 3 hari kok nggak ada kabar nih sama Pak Haji Teddy nih. Ana telepon. Kok dulu uangnya kepake katanya. Uangmu berapa? 40. Daftarnya berapa? 60. Ana transfer aja 20 ya katanya. Pakai aja. Kalaupun nggak jadi nih usaha nih nggak usah balikin katanya. Masya Allah. Ya, transfer aja 20. Pak Teddy. Gak mau apa-ngapain Bang. Gak ada mau apa-ngapain. Semoga Allah memberkahi kehidupan abang, keluarga abang dan harta abang. Silakan Bang. Bantet telepon ya. Nah setelah cukup uang 60 juta tuh kita telepon lagi marketingnya. Kita bilang kita jadi daftar sebagai distributor. Kita penuhi data-datanya. Kita transfer uangnya malam. Saat itu tuh mereka cuma rekeningnya BCA. Ana nggak punya BCA tuh. Ana bilang sama temen tolong transferkan malam ini. Nah, karena ada beberapa yang dari Medan tuh data masuk, cuma belum dan jadi. Jadi siapa cepat lah nih ya? Iya. Jadi siapa cepat dia bakal masuk jadi distributor sama si. Oke, kita tahan di situ dulu. Karena kita akan kembali lagi nanti. Ini udah mau masuk sholat isya. Dan ini nggak live kok. Oh iya nggak live. Nggak perlu ada bridging. Kebiasaan loh. Bilang aja Bang udah mau isya ya. Nggak Bang Indra tahu. Kebiasaan maaf ya. Maaf ya. Oke, kita stop dulu ya Bang. Kita sholat isya dulu. Benar, nanti sampai 20 ini udah dapat 20 juta dari Bang Teddy. Dan Abang udah tinggal mau ditransfer. Udah mengurus administrasi mau jadi distributor gitu. Kita stop di sini. Kebetulan di BSI di bank tadi BCA yang Bang Ridwan nggak punya. Bang Ridwan punya rekening apa? Rekening Astra Bang Permata. Bang Permata. Oh iya Bang Permata. Nah sampai situ nanti kita sambung lagi ya Bang. Siap. Oke, balik lagi. Kita sudah break tadi ya. Break. Ada break. Ada break. Ada kopi. Ada kopi. Dan sekarang diminum Bang.
Ini cagaknya segini. Kan diminum Bang Baru Ridwan. nih kayaknya Bang ya. Enggak. Warnanya gete. Iya, melambangkan orangnya yang harmonisasi. Silakan diminum Bang Ridwan. Minum lah Bang. Ini dari Mas Nul. Udah minum ini kita Masya Allah. Oke, kita lanjutin obrolan Siap. Tadi kan Silakan. sampai Bang Ridwan harus mentransfer 60 juta malam itu juga. Untuk menjadi distributor yang sah di balik persaingan yang banyak tadi. Iya. Sampai akhirnya minta tolong sama temennya. Dan akhirnya Tadi katanya mau ngucapin makasih dulu ke Oh iya, yayasan. lupa. Oh iya, kita juga mau ngucapin makasih buat Yayasan Lajnah Dakwah Medan dan juga media-media dakwah lainnya. yang ada di bawah naungan Yayasan Lajnah Dakwah Medan, Rosyad TV, Medan Mengaji sesuai sunnah dan solidaritas ambil bagian. Baik, silakan Bang Ridwan, kita sambung inspirasi malam ini. Ya, dan akhirnya berhasil. Jadi teman yang punya rekening BCA cukup uangnya untuk transfer malam itu. Udah beliau transfer, Anda transfer ke rekening Permatanya. Gitu. Oke. Oh ya supaya karena duit pas-pasan nih Bang ya. Pas. Karena Iya. kalau Beda bank kan nggak beda cukup. bank kena Nggak cukup. potongan lagi kan dan Iya. harus bersisa gitu ya. Dan ada harus sisa. Benar. Masya Allah. Jadi memang betul-betul ini bisa dibilang last money lah ya. Duit terakhir lah ya, bisa benar, dibilang ya. benar. Bisa Itu kan dibilang. cuma bahasa Inggris kan aja Bang. Ya, biar keren, biar kayak anak Jaksel, which is kan overthinking good night. Oh gitu. Iya, Baiklah. berarti hanya berhasil. Titisan terakhir tuh. Titisan terakhir dan akhirnya diikatlah menjadi distributor sama C. Benar. Untuk wilayah, Saat itu hanya distributor Kota Medan. tapi Untuk Kota Medan ya. Kota Medan. Betul. Itu dari resign Bang. Belum juga. belum. Belum juga. Itu September awal Tahun 2017. Ana ngajukan surat resign tuh tanggal 9 bulan 10 2017. ya. Sebulan Dan setelahnya. sebulan setelahnya. Setelah akhirnya ngerasa udahlah ini. Oh berarti di Muslim Berdedikasi Abang udah resign? Terakhir itu. Terakhir. Hari terakhir Dikasih yang kerja. pertama kan? Belum. Kedua. 2017. Ana kan yang pertama di Jakarta. Yang 2017 itu yang kedua. Kedua, oke. Iya. CC-nya biar kelihatan tahu, gitu loh. Biar ada wawasannya. Iya kan aja kenapa kawan ya? Baiklah. Iya, oke ya. Ya jadi setelah itu dapat soalnya ini udahlah ini udah bisa diusahain dari awal. Tapi kan Bang, kalau kita ngomongin 2017 awal, sama kan belum se-booming sekarang. Belum. Berarti kan Ana juga nggak tahu. Iya, abang kan kenapa bisa seyakin itu meninggalkan yang quote unquote gaji 2 digit tadi lah istilahnya kan, gaji 2 digit nyaman 17 tahun untuk melakukan sesuatu yang abang nggak paham. Bisa dibilang kan abang nggak paham dengan Nggak baju. paham. Sangat-sangat Iya nggak kan? paham. Benar. Nah, kenapa abang bisa yakin dengan ini produk apa karena dari beberapa narasumber kita yang ada di sini semuanya rata-rata ya atas izin Allah ya, tapi juga salah satu sebabnya ada the power of kepepet, udah nggak punya pilihan lain. Ya. Apakah sama dengan abang? Mirip-mirip lah Ana bilang. Karena saat itu nggak tahu lagi mau ngapain. Yang ada di depan mata cuma itu. Oke. Gitu. Nah, kenapa pilih sama sih juga kan setelah sebulan diskusi sama marketingnya, mereka ini jaga yang namanya stabilisasi harga. Jadi kalau konsumen beli dimanapun, online, offline, di toko yang satu, di toko yang lain, di kota yang satu, di kota yang lain itu sama. Jadi ini yang agak membuat Ana lebih safety untuk main di sini gitu. Sebelumnya kan di brand yang satu lagi yang Ana mulai itu kalau kita dapetin produk ini di toko yang lain tuh bisa beda harganya. Jadi nggak sesuai gitu. Jadi konsumen pasti carinya maunya yang bagus dan lebih murah di mana gitu. Jadi istilahnya kayak baju yang abang pakai sekarang inilah. Anggaplah misalnya harga contoh nih Bang ya, 200.000 di Jakarta. Oh ya inilah yang ini aja lah. Itu mungkin edisi spesial ya gak ada. Itu punya owner. Iya owner ya lupa itu gak jual ya. Kalau gini Bang, misalnya anggaplah harganya ini berapa nih Bang? 249. 249. Maka di Jakarta pun tetap 249. Di Kalimantan pun segitu juga. Gak ada masalah ongkir atau apa tetap harus segitu ya. Bedanya nanti di ongkir aja. Jadi di Samasi sendiri menekankan untuk sobat Samasi sendiri untuk mencari kebutuhannya di kota terdekat. Oh iya, maksud Ana di distributornya tetap dia harus jual 249. Jual segitu juga. Mau dia ongkirnya dari Jakarta kena berapa, pokoknya dia 249 sesuai jual. price tag, benar. Ke konsumen dia harus jual 249. Benar. Masya Allah. Dan itu yang buat abang, oke, ini kayaknya sesuai nih. Lebih safety. Lebih safety ya. Iya. Artinya nggak gambling kali gitu. Nggak capek-capek kali juga kita. Ada perhitungan, ada ilmu di situ ya Bang. Ada nggak maksudnya Karena nggak- basic kita di finance kan
dan SOP kan susah gitu ngatur yang bukannya jalur kita gitu kan, kayak marketing kan beda gitu. Jadi Ana safety playernya di situ gitu. Cukup jualin aja kalau gitu ya, nggak pening lagi mikirin cara ininya. Nawarin karena konsumen kalau bandingin ya nggak bisa bandingin juga kan. Ya, di Jakarta aku beli 210, enggak sama kok 249 gitu. Oke. Jadi maksudnya ini jadi salah satu poin yang mungkin bisa menginspirasi ya. Maksudnya kan jangan serampangan juga ketika hijrah dari pekerjaan yang mungkin kita nggak nyaman dari sisi syariat di situ, terus kita mau beralih mengerjakan sesuatu tuh jangan serampangan gitu. Ya, butuh ilmu juga. Tetap harus dicek. Ada perhitungan. Benar nggak? Klik nggak? Yang paling penting cari kliknya itu. Walaupun kadang ada yang nggak nyaman juga, tapi dia klik. Kayak Bang Ridwan ini kan dia sebetulnya nggak nyaman jualan baju. Maksudnya dia nggak paham. Awal-awalnya nggak paham. Tapi dia ada rasa klik kayaknya pas nih gitu ya. Iya. Akhirnya dia beranikan gitu. Kan dari sisi keuangan, kestabilan harga tadi ya. Iya, Kliknya di situ. Kliknya di situ, Masya Allah ya. Oke. Dan ketika jualan pertama kali Bang, langsung punya toko? Karena Ana sempat ngeliat abang ngemper kan asal kajian. Pertama itu ngemper di kajian, terus di rumah juga sebulan. Di kajian itu ya biasa di Lesnah ada kajian kan, bisa di Unimed sama di Dr. Mansur kan, di dakwah kan. Setelah sebulan, konsumen tuh kalau misalnya nelfon kita lagi ngantor gitu kan, mau lihat bajunya kata gitu kan. Kita di rumah nggak ada orang kan sendiri, jadi susah kan, repot kan. Kita minta dia di hari Ahad dia nggak bisa, atau agak malaman dia nggak bisa, jadi repot tuh. Jadi keduruhnya ada saudara jumpa kios kecil di Jalan Halat itu, di sebelah SD Halat itu. Ini disewakan Bang katanya gitu kan. Berapa sewanya? 25 juta setahun. Dia minta 2 tahun. Kita datangin kan. Saat itu datang 2 orang, Ana sama ada satu lagi penyewa yang lain. Penyewa ini kayaknya udah oke-oke aja nih. Cuma karena Ana luan datang, si ibu tuh mastiin yang punya kios tuh. Jadi ambil apa enggak? Kalau enggak kasih sama ini. Saat itu uang sama sekali udah nggak ada lagi. Oke. Ya. Wow. Paling ngarapin nanti gajian. Gajian di sama tempat kekurangan. Iya. Minta waktu tempo sama ibu tuh sampai akhir bulan. Pas terima gajian ternyata belum cukup. Nelfonin teman tuh pernah ada ngomong kalau nanti jadi resign, kalau ada apa-apa hubungin ini teman yang lain lagi. Bukan yang tadi ya. Bukan Bang Teddy. Bukan Bang Teddy lagi. Ini namanya Rudolf. Ya. Nah, Ana hubungin. Ana ada mau sewa toko. Kayaknya kurang nih. Kurang berapa gitu. Kurang 40 juta. Yaudah besok Ana transfer. Nah, bisa ditransfer. Kurangnya lumayan ya Bang. Kurangnya agak kurang ya. Risi Enggak sebetulnya. Kok kurang itu berapa gitu. 100.000 boy. 50.000. Karena kita kan buat saving juga kan. Saving juga kan. Kurang sebetulnya itu. Enggak ada duit. 40 Enggak ada duit ya benar. Sewa 50 kurang 40 ya. Itu memang enggak ada uang itu sebenarnya. Oke, siap. Nah, alhamdulillah dia transfer, besoknya kita kasih ke ibu yang punya toko langsung 50 juta. Ya udah disitulah baru kita beres-beres untuk pindah. Nah karena juga saat itu masih kerja, belum konsen, jadi toko tuh bukanya kalau kita pulang sore itu jam 5, tank langsung pulang, langsung buka toko. Nah kalau dulu itu hari Ahad itu untuk leye-leye lah bilangnya, untuk istirahat kan. Nah kalau sejak anak mulai jualan itu, hari-hari ini hari yang paling anak tunggu nih. Baru bisa ngemper di kajian. Di Unimed itu Bang. Di Unimed, di dakwah gitu. Kalau dakwah. Atau di mana-mana lah. Kalau ada temen yang ngajakin di sini gitu. Pokoknya hari Ahad itu hari yang paling tunggu tuh. Kalau dulu kan enggak kan, ditunggu untuk istirahat, ini enggak untuk ngemper. Ya sampai bulan 12 itu ya enggak ada hasilnya. Dari bulan 10. Dari bulan 10 tuh buka toko, dari mulai bulan 9 lah. Dari 9 ya. Ya, harapan itu bisa, ternyata belum gitu. Belum sesuai target atau belum ekspektasi. Sesuai ya. Kita kan dihubungin tim marketingnya, gimana bang. Kita sampaikan ada keluhan-keluhan. Mereka sangat sangat jaga distributor ya. Iya, Ana juga jaga komunikasi juga sama yang Ana masuk ini kan. Ana kan tanya, karena Ana kan nggak paham sama sekali soal dunia baru ini kan. Apa yang namanya kemeja koko, kurta, gamis itu aja Ana nggak paham. Setelah jual ini baru Ana mulai paham. Nah mereka pantau terus ya, kebetulan memang belum ada hasilnya. Sampai di Desember itu Ana ditelepon sama atasan Ana, ini pengganti kamu sudah datang katanya. Kamu nggak usah kerja lagi aja katanya.
agak shock juga tuh kan di awal Desember. Kita kan resign itu tanggal 30 Desember. Karena kita kan kalau resign itu di Oktober kemarin suratnya, kita kan harus melewati beberapa fase kan, di audit dulu segala macam kan. Jadi di awal Desember kita udah suruh resign nih. Udah dipersilahkan. Udah persilahkan karena pengganti sudah datang, udah masuk ke cabang. Tapi fasilitasmu pakai aja kata dia. Segala fasilitas pakai aja, tetap bisa klaim katanya. Ya udah, nah pakailah mobil itu tiap hari, ada pameran sini ikut, ada ini ikut gitu. Selain hari Ahad tadi, hari biasa pun anak kejarin gitu. Pameran apa nih maksudnya? Kalau ada buka-buka bazar-bazar gitu. Berarti udah banyak waktu ya jualan. Kejarin semua. Nah, karena udah resmi, tapi ya, cuma fasilitas kantor masih dipakai. Masih bisa digunakan kan atas izinnya bos juga kan. Nah, ada informasi soal musim berdedikasi itu. Di Desember itu kan, aneh nggak tuh di tanggal 23, 24, 25. Ya biasa dia. Itu 3 hari kan. Nah, alhamdulillah atas izin Allah di momen itulah Ana mendapatkan hasilnya. Maksudnya menggebraknya di Ana itu penghasilannya itu di situ gitu. Mulai melejit ya Bang. Ya mungkin tahu lebih banyak konsumennya di situ lah, lebih banyak di situ. Itu informasi soal kemitraan agen reseller di distributor juga di situ, lebih banyak di situ lah. Ya, berarti poin menginspirasinya ini harus ada musim berdedikasi lagi. Musim berdedikasi, makanya ini mau kita buat tahun ini, doain ya Bang, insya Allah. Insya Allah. Dan kan terasa juga waktu Bang Ridwan ikut musim dedikasi, masih ada kan pecinya? Masih ada kan? Karena sih masih ada ini dipakai. Cuma kan dia nampak basah nggak kita pakai. Jadi kan Masya Allah ya, 2017 itu adalah disitulah momentum di mana di musim dedikasi itu Abang menjadi momentum untuk bisa memberitahukan kepada lain, baik itu untuk reseller segala macam. Oke Bang, sekarang kita ngomongin tadi kan sudah nih suka dukanya tadi, yang duit nggak ada di saat harus mepet ya kan. Nah pertanyaan kita sekarang saat ini kan, dengar-dengar Abang ini sudah beberapa kali dapat penghargaan dari Samase. Itu kenapa Bang? Apa memang ada tanpa tahu atau karena toko paling bersih atau Adipura se-Indonesia kayak mana maksudnya Bang? Ana soal penghargaan itu awalnya juga nggak paham kan. Karena gimana kita mau mencapai itu kalau perform kita juga kurang kan. Di awal kan kita nggak ada sesuatu yang mau kita raih juga. Penting kita survive dulu di usaha ini. Pas hasilnya itu kalau sama itu biasanya tahun bukunya itu antara Syawal sama Ramadan, bukan Januari Desember. Jadi pas di penutupan bukunya di Ramadan 2018 kan diumumin nih 5 besar biasanya. Nah, bismillahnya Ana di nomor 3. Setelah Pekanbaru dan Balikpapan. Ini Abang masih dalam posisi masih cuma megang wilayah Medan? Masih megang wilayah Kota Medan. Kota Medan ya? Belum up jadi belum wilayah? Provinsi, terus? Belum. Nah diumumin kita dapat posisi nomor 3, dapat hadiah umroh. Masya Allah. Saat itu. Nah lihat, Anda tanya totalannya berapa? Sekian gitu kan. Yang selama ini mungkin yang di Samase itu selalu Pekanbaru, Balikpapan, Jakarta Barat, Depok, sama satu lagi itu Makassar. Iya, itu selalu 5 besar di situ. Alhamdulillah di 2017-2018 Ana di nomor 3-nya. Wah, berarti baru jalan setahun ya Bang ya? Kan Abang start kan November 2017 tadi resign nih kalau nggak salah. September 2017 baru gabung di Samase. Gabungin Samase di September 2017. Di Oktober Desember dia di approve resign-nya. Berarti cuma dalam waktu nggak nyampe setahun Abang sudah bisa reach ranking 3 penjualan Samase terbaik di Indonesia. Dan itu berdasarkan jualan ya, bukan berdasarkan berdasarkan outletnya bersih, kacanya kilat, enggak ya, jualan. Kedekatan bukan, memang pencapaian target. Masya Allah. Karena di 2017-2018 itu target distributor Samase itu harus achieve di 1M. Minimal 1M. Jadi yang di atas 1M itu akan masuk ranking gitu. Masya Allah, ya. Luar biasa ya. Oke. Dengan kata lain,
Bang Ridwan ya minimal ya 3/4 dari 1M lah sudah dapat kan gitu kan. Salah nih ngomong target tadi. Ya kan ranking 3 ya. Oke, Cepat kalau ngitung. Ya, kalau ngitung duit ini namanya Bang. Ya, kayak kata Bang Ridwan tadi. Oke, Bang Ridwan. Setelah Abang achieve itu barulah Abang dikasih wilayah Sumatera atau Enggak, ada jadi proses lainnya? Abang bisa dapat memegang wilayah Sumatera Nah, apa? Alhamdulillah nih Ana karena anak kurang paham tadi tuh, jadi dan gak ada kegiatan lagi, jadi agak lapang tuh Ana rutinin 2 bulan sekali tuh ke Bandung. Ke Bandung. Surabaya ya? Enggak, ke Naik Bandung kereta, aja. bukan enggak. Alhamdulillah tuh karena perform tadi Ana dijumpain sama owner. Masya Allah ya. Terus dikenalin sama tim-tim yang lain. Jadi Ana memang sengaja buat jadwal rutin 2 Visit bulan ya? sekali Oke. visit ke Bandungnya. Oke. Belajar juga lah sama mereka kan gimana. Nah, karena banyak kenal sama tim marketingnya juga, jadi Ana jelasin tuh posisi kota Medan itu seperti apa gitu, dan ke daerah-daerah sekitarnya sampai kota-kotanya sekitarnya. Nah, pembicaraan berlanjut sampai ada salah satu kota di luar kota Medan tuh Binjai pertama kali itu mau masuk ke pusat gitu, melalui kantor pusat dia coba mau jadi distributor. Ternyata saat itu distributor dari Ana yang 60 juta sudah naik di 150 juta. Oke, angkanya ya. Jadi agak berat kan. Beliau juga dari leasing kan. Jadi di marketing arahkan ke kita. Oh, coba ke distributor kota Medan aja. Ini ya. Dari situ mulai kota-kota di sekitar kota Medan itu ke kita gitu. Diarahkan marketing arahin ke kita. Tebing, Rantu, dan di daerah luarnya Sumatera Utara juga dapat tuh sampai Aceh. Aceh ya? Nah, karena bismillah kata bos Ana juga maintainnya lumayan bagus gitu kan. Jadi di marketing dilepasin semua, dikasih ke Ana. Jadi alhamdulillah di tahun kedua, ketiga, keempat ya alhamdulillah bisa menggeser posisi Pekanbaru. Masya Allah, ya udah tahu ya Nul. Tadi kan udah tahu targetnya kan. Udah ya, gak usah disebut lah. Kan dia dibilang tadi. Jadi abang sekarang posisi 1 untuk penjualan, alhamdulillah. Ya alhamdulillah di seluruh Indonesia sama-masanya. Dan itu Pekanbaru memang scope yang di cover area yang di cover Bang Ridwan kan makin besar. Tapi ya dibanding sama kawan-kawan. Sama Pekanbaru juga naik juga wilayahnya, dia jadi megang ke Pekanbaru dan ke Kepulauan Riau. Yang Balikpapan juga naik jadi distributor prioritas ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ya. Dapat dua semua. Jadi yang 3 besar. Sama nih 3 besar nih ya. Iya, naik kan tuh. tadi tahun 2018 targetnya kan sudah tahu segitu. Dan sekarang 2022. Berarti targetnya minimal naik 2 atau 3 kali lipat. Dan Bang Ridwan nomor 1. Sudah tahu ya? Gak usah kita itu sebut lah masih ya. sama C. Dan Bang Ridwan nih yang kita kenalkan tadi, yang kita perkenalkan di awal kan Sohi Gallery. Dan sekarang sudah ada bendera baru SG Corp. SG Corp. Masya Allah. Itu ecek-eceknya aja lah. Soalnya ada masuk di sini Bang. Kan abang, ini Bang. Oh salah, ini pertanyaan Bang Yudin Samkokom salah. Jadi abang kan Sohi Gallery lebih ke Samase. Ya. Memang hanya eksklusif di Samase atau abang dikasih kebebasan karena cuma distributor ya bebas? Ya enggak, awalnya itu sempat Samase itu mengeluarkan aturan untuk eksklusif gitu. Eksklusif. Jadi distributor prioritas itu hanya boleh menjual produk Samase di satu lokasi, tidak boleh di mix. Oke. Nah, karena pandemi berturut-turut, jadi peraturan itu sampai sekarang belum jalan. Oke. Nah, dari masih ada dibekukan atau di take? Enggak, sementara di pending. Oh, jadi memang karena masukan dari beberapa distributor kan. Oke. Karena berat juga penjualan Berat, gitu. ya, karena kan turun kan. Ya. Nah, terus berarti Jadi masih boleh lah ya. Masih boleh. Makanya alhamdulillah ini saya gelar ini, karena kalau lihat di Instagram mungkin nggak ada banyak postingan foto-foto terbaru yang sudah lama lah, itu 2019 mungkin terakhir, hampir nggak pernah posting, paling beberapa penghargaan aja sama sih. Nah alhamdulillahnya itu banyak DM masuk dari brand-brand baju muslim, itu ngajak kerjasama, yang banyak yang nggak bisa kita tampung kan. Dan Ana biasanya challenge-nya lebih suka nyari sendiri ketimbang ditawarin. Oh iya, Ana makanya nggak Ana tawarin tadi. Dia dicari Bang Ridwan sendiri Fulka. Gak ketemu Instagramnya. Gak ketemu Instagram. Oh, yaudah. Lagi dipakai untuk yang lain, diskusi atau umroh. Iya. Oke, terus akhirnya. Inilah jadi ada idenya juga dari
Sohib Ana, Fanji. Fanji. Coba Iya. Gimana kabarnya Fanji? Sehat Fanji. Sehat aja Bang. Kumpulin aja Bang dulu brand-brand itu, nanti coba tawarin ke teman-teman yang memang mau bisnis di sini katanya. Coba tawarin, terus jadi ketimbang lepas kan, ya itu Ana buat lah tadi SG Corp tadi. Oh gitu. Jadi dia menampung beberapa brand yang nanti abang bantu pasarkan di sini, tapi dengan melibatkan teman-teman di sini gitu. Ya siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya, tapi ya syaratnya itu 2 aja, mau dan mampu dan mau. Itu aja. Jadi sebetulnya teori motivasi paling mendasar. Jadi maksudnya ini kalau ada teman-teman kita yang lagi lihat ini Bang, dan dia pengen buka usaha boleh. Dan pengen misalnya pulka. Enggak. Maksudnya tadi kan ada teman yang bisa mau bantu pemasakan. Yang Bang Ridwan punya merek kan? Gitu. Iya, enggak punya merek. Jadi gini nih. Jadi misalnya gini, misalnya Husnul nih. Dia mau usaha bidang ini, cuma kan belum terlalu paham. Iya. Dia tertarik sama brand ini, cuma nggak tahu nih nembusnya gimana. Iyalah. Nah, insya Allah kalau saya galeri nembus, insya Allah bisa. Jadi itu maksud Anda dong. Iya. Jadi kalau ada mau mulai usaha, bingung, bisa coba hubungin Bang Ridwan ya. Iya, kita nanti bantu negosiasi, mediasinya segala macam. Karena yang sekarang ini udah jalan tuh di Jalan Halat juga, punya ikhwan kita juga. Oh yes. Alvan. Oh, kalau SND? SND itu toko nama toko. Oke, tapi jual mereknya yang abang bantu juga? Ada produk dari Ana juga ada. Masya Allah, gitu. Jadi sebetulnya ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang lain yang lagi menyaksikan dan niatnya memang pengen jualan baju, tapi dia udah tahu nih salah satu merek di Jakarta misalnya gitu ya Bang ya. Cuma nggak tahu tapi nih susah caranya nembusnya, nggak tembus-tembus. Mungkin coba siapa tahu Bang Ridwan bisa jadi wasilah gitu ya Bang. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau mau nembus pulka lewat Ana aja. Bisa. Oke ya, oke Bang Ridwan. Bang, tadi kan brandnya nggak boleh disebutin Bang. Brand apa nih? Brand yang insya Allah bisa dibantu untuk mediasi. Hampir semua pakaian muslim tadi kata Bang Ridwan. Ana ada beberapa yang DM yang disimpan. Bisa terus tahu. Enggak lah, rahasia perusahaan lah. Enggak ada rahasia sih sebenarnya. Cuma ada merek-merek yang kita udah sama-sama tahu ngetop lah gitu ya Bang ya di baju muslim. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi yang dipakai Uji Rahimahullah bukan ya? Uji apa baju emang? Ana nggak tahu. Oh, preview. Rabbani preview. Oh, Rabbani. Oh ya, pokoknya gitulah. Kita enggak itu ya. Ya pokoknya intinya yang mau nambah. Nanti orang bisa berpikir ke sana loh. Anda enggak paham, tapi Anda enggak tahu. Biasanya produk-produk yang lebih independen gitu. Independen. Yang indie lah ya, produk baju muslim indie lah ya. Masya Allah, indie. Iya, indie. Apa kabar? Baik. Tahu itu baju indie. Oke, baik Bang Ridwan. Dan setelah dapat penghargaan segala macam, nah kita pengen tahu nih Bang, kan kayak tadi kita udah tahu nih, Abang juga begitu mulai usaha sama nggak langsung sukses dalam artian harus ngempel, kemudian di mana ada tebar brosur sampai 1.000 eksemplar. Oh ya, fotokopi brosur eksemplar juga. Ya cetak lah aja fotokopi. Iya maksudnya cetak. Hitam putih. Cetak hitam putih. Cetak hitam enggak putih. Lah, enggak warna cetak lah. Iya, tuh kok gitu dul. Iya, salah perkiraan. Iya. Nah, sekarang yang mau kita tanya Bang, dengan penghargaan yang sudah diberikan oleh Samase, kita kan sebagai distributor yang mungkin quote unquote Abang nih ranking 1, bisa nggak ngasih saran ke Samase? Kayaknya untuk Sumatera pakaiannya lebih cocok modelnya begini. Ada bisa melibatkan diri kayak gitu atau enggak Bang? Ada, kadang bos juga suka telepon kan, nanyain kan, kalau pasar Medan seperti apa. Terus kalau di Medan tuh maunya yang gimana gitu. Kadang kita infoin juga beberapa yang jadi masukan ya sedikit lah dari maunya konsumen seperti apa. Sama yang lebihnya sih di stylenya Ana sih biasanya Ana kasih masukan gitu. Saya pakai ada kayak gini kan, ini kan mungkin nih masukan dari luar nih. Ulos gitu atau apa? Itu heritage bilang itu. Heritage. Heritage. Dan Otoba heritage. Iya. Kan itu kekayaan alam. Budaya alam. Oke. Oh jadi masih open minded ya intinya. Masih. Dan beberapa juga di awal gabungnya Ana di Samasi kan, beberapa ilmu dari perusahaan Ana yang lama, kadang Ana aplikasikan ya ke bos gitu, kita brainwash lah
bosnya. Karena dulu sama si Ana lihat masih di awal-awal masih agak berantakan. Berantakan tuh dalam artian belum seprofesional sekarang gitu. Masih di bagian finance-nya. Bukan di bagian finance juga. Ana nggak ikut-ikut lah ke sana. Bukan maksud Ana di manajemen yang Abang kuasai bukan, dulu di Ana perusahaan lama, bukan? Tim marketing ya biasanya tuh. Oke. Misalnya karena kita dulu sekolah kan kalau di top level itu kan harus belajar semua divisi. Oke. Nah, jadi kayak misalnya anak kasih masukan ke bos tuh kalau misalnya mitra itu perlu adanya penghargaan walaupun cuma sekertas gitu, selembar kertas gitu. Jadi dalam bentuk evaluasi kan selama ini belum pernah dievaluasi. Mitra-mitra yang pernah bergabung sama si. Itu seperti apa katanya? Nah, bilang nih kalau misalnya di Astra tuh setiap outlet itu pasti diaudit setahun sekali. Itu masalah standarisasi, tampil depan, tampak depan, kebersihan, karyawan segala macam. Nah, kalau sama sih kan nggak mungkin itu. Itu standarisasi di Somasi itu seperti apa? Misalnya mitranya harus bla 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 gitu. Nah, alhamdulillah itu sekarang dijalani sama sih. Jadi ada. Jadi sebetulnya owner dari Samasa ini nggak yang kaku-kaku kali ya Bang. Jadi itu yang ngebuat mungkin distributornya pada betah gitu Bang ya. Nah, dia tuh awal pertama jumpa Ana tuh dia tuh agak sumringah atau takut bilang gitu ya, karena mau jumpa orang Medan yang konotasinya Batak gitu, kasar gitu. Begitu jumpa Ana ketawa, alhamdulillah sampai sekarang komunikasi bagus, malah sering dia nelpon duluan. Ya. Jadi ini bisa juga jadi poin penting ya Nul. Bahwasanya ketika seandainya kita mau buat menjadi reseller, awarding itu penting. Penghargaan tadi kayak kata Bang Ridwan. Sekalipun penghargaan itu cuma satu kertas cetak yang diwarnain bahwasanya sertifikat award kebersihan ada gitu ya. Ada tanda tangan owners itu kan, jadi kayak di toko agen mitra di share kita tuh ada gitu kan, jadi kan bangga dia. Setelah berpartisipasi kan. Dan mungkin itu bisa juga diaplikasiin ke karyawan kita ya Bang ya. Kalau misalnya Toke misalnya mau ngasih awarding ke karyawan bisa juga ya? Ya itu rahasia lah. Enggak, maksudnya kita ini buat yang kawan-kawan gitu. lagi nonton. Ya bisa kali. Kawan-kawan yang lagi nonton mungkin dia punya karyawan, ya nggak ada salahnya juga kita men-treat karyawan kita. Benar. Sekalipun mungkin penghargaannya cuman misalnya pulsa 100.000 atau beli pizza ya kan? Pizza rame-rame. Apresiasi. Itu apresiasi. Masya Allah, itu jadi poin yang semoga bisa menginspirasi. Kalau bahasa manajemennya reward punishment. Punishment ada Bang? Kalau di sama reseller kita. Punishment ada. Biasanya itu 6 bulan tidak ada transaksi berturut-turut 6 bulan itu biasanya, tapi ditanya lagi. Tabayun lah istilahnya. Tetap dirangkul dulu ya. Enggak langsung ini. Oh ya, tetap dirangkul dulu lah ini kenapa. Oke, baik. Nah Bang, tadi kan udah ngobrol segala macam. Nah, ada yang beranggapan nih Bang, Afwan nih kalau salah tolong dikoreksi lah ya kan. Ada yang beranggapan Samasa ini booming mungkin karena brand ambassador gitu. Nah, sebetulnya apa yang membedakan Bang Samasa dengan produk-produk sejenis? Sebetulnya kan kalau Anda lihat hampir semua produk baju sekarang kayak yang pernah dibilang siapa Bang yang di Bandung Bang siapa Bang? Yang dari Samasa Bang Nil kan? Ya, di CEO-nya, owner sekalian CEO. Sama Reda dibilang bahwasanya dulu brand itu nggak ada yang mau ngeletak merek di sini. Logo. Sekarang semenjak ada Samasa semua hampir buat. Nah, sehingga ada ya kan? Apa? Sebenarnya ada mungkin. Iya, tapi maksud Ana kan Bang, Polo dan lain. maksud Ana yang membedakan sekarang karena sampai semua kalau Samasa punya kuota, ya produk lain ada kuota. Yang ada Kemco semua ada Kemco. Nah, sekarang yang mau tanya, apa yang membedakan Bang Samasa ini kenapa bisa menjadi pilihan? Apakah memang betul kata orang karena brand ambasadornya kayak tadi dibilang Husnul ada Ustaz Syafiq di sana, atau memang ternyata ada keunggulan yang mungkin Abang bisa sampaikan? Kalau yang Ana tahu ya. Di Samasi itu selain tadi harga, dia punya sistem zonasi. Nah, sistem zonasi ini yang mungkin belum bisa diterapkan sama brand-brand yang lain gitu. Jadi kalau memang sudah ada di wilayah itu mitra distributornya, mau siapapun ngasih uang berapapun nggak akan bisa gitu. Dia akan pegang akad di awal gitu. Karena Ana ini hampir 4 tahun ini udah banyak menggoyang Ana ini. Pengusaha besar di Kota Medan ini. Dangdut Bang?
Orangnya ada di sini, Bang. Gak ada. Ana nggak ada. Ana nggak mau. Jangan buat fitnah di ruangan ini. Baju, Ana main makanan dulu. Mungkin kalau Bang Ridwan main makanan mungkin aneh goyang. Tapi kalau baju enggak. Ana mau jualan juga loh sama Bang Ridwan tadi. Oh iya. Kan di Samasi itu sekarang distributor tuh cuma setor 200 juta aja udah bisa kan. Ini sampai di pengusaha Medan tuh mau setor MM-an itu. Buat bisa megang Samasi. Itu sampai nembusnya pakai via joki atau teman-teman dekatnya owner gitu. Cuma ya memang owner alhamdulillah kan udah ngaji juga. Alhamdulillah sudah ngaji. Iya, insyaallah. Jadi akadnya dipegang ya. Iya, jadi ya alhamdulillah kita aman. Jadi udah sampai pakai joki ya, kayak 3-in-1 ya. Ada joki. Apa 3-in-1? Itu yang di pinggir-pinggir jalan di Jakarta itu kalau mau numpang. Gage. Ganjil genap. Oh, insyaallah ya Bang, sampai begitu lah. Tapi yang namanya bisnis ya persaingan ada ya Bang ya. Ada. Tapi alhamdulillah juga mungkin ya masih Allah mudahkan karena mungkin owner tadi di Bang Ridwan juga memang sangat memegang akad ya. Benar. Dan karena sudah mengaji jadi memang sangat betul-betul paham mengenai akad. Ya, itulah rasa yang membedakan Samasi itu. Berarti keterlibatan Ustadz Syafiq ini dari hal dalam itu lagi gitu, Bang. Beliau tuh sebenarnya nggak mau disebut brand ambassador karena memang bukan brand ambassador. Dalam sebuah perusahaan. Ini perlu diluruskan nih. Jadi biar pas saya ngeliat kan. Bener. Karena image-nya kan seperti itu Bang. Benar image. Beliau itu dekat dengan sama sini kan yang punya 5 orang ya. 4 orang ini abang adik. 1 orang ini Pak Nir ini teman dari kecil. Jadi Pak Nir ini owner sekalian CEO yang jalankan Samasi. Kalau yang 4 lagi ini sudah punya perusahaan masing-masing gitu. Jadi nggak terlibat in charge langsung ke Samasi. Nah, yang nomor 2 ini, saudara nomor 2 ini sangat dekat dengan Ustadz Syafiq. Nah, jadi di dalam sebuah perusahaan ini Ustadz Syafiq megang sebagai dewan penasehatnya di Samasi itu. Jadi bukan brand ambassador. Itu diluluskan nih. Penasehat, Bang. Dewan penasehat. Jadi mungkin yang kalau ada yang apa-apa. Ya, gitu, mungkin kayak misal mengarahkan dari sisi syar'inya. Jadi salah satu yang bisa menginspirasi kita mungkin malam ini atau di podcast Roti dalam usaha perlu ada ustadz, ada asatidz yang memang membimbing. Benar. Kan walaupun nggak dilibatkan minimal tanya Bang, bertanya. Betul. Jangan sok sendirian. Sok jago. Ngerasa udah gaji bertahun-tahun main sikat aja halal ini ya kayak gitu kan. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi ini bisa dijadikan poin penting buat para sahabat roti di sana yang sedang menyaksikan ini. Jadi libatkan asatidz kita untuk mungkin bertanya mengenai sisi syar'i, kaidah-kaidah yang dalam usaha ya Nol ya. Luar biasa. Bang, soal Sohi Galeri. Ini kan apa memang terus mau berpangku dari sumber penghasilannya dari Samasi aja atau ada rencana ke depan tentang ini asik dalam ini beda. Ini bedanya pertanyaan dari orang yang berpendidikan sama orang yang lagi berusaha. Ini kan ada di situ juga. Cuman bridgingnya aja. Ana tahu arahnya Usnul. Apa ya mana tahu kan membutuhkan kita akhirnya. Ini dia. Kita harus muatan lokal. Masya Allah. Muatan afiliasi dan kolaborasi kan. Apa yang kusebutin itu? Silakan Bang. Qadarullah memang kan selama perjalanan Ana di usaha ini, Ana masih sistemnya mungkin pakai manual kata Usnul itu. Harus dirubah Bang katanya. Kan udah balik-balik ini nelfon. Ada pendekatan juga Boy, rupanya Boy. Prospek ya. Iya. Cuma Usnul belum ada satu kata yang bisa masuk ke kepalanya nih kalau dia ngomong nih. Jadi jadi sebenarnya Ana pengen kayak yang dibilang Usnul itu. Cuma Ana belum dapat di celahnya mana gitu. Kalau misalnya Ana harus membuka website atau di online itu dengan tidak mengganggu mitra-mitra Ana yang ada di Sumatera Aceh itu gimana gitu. Mungkin bisa Nur kalau pasarnya bisa nembak pasar luar Nur, di luar Indonesia mungkin Ana mau. Karena nih kemarin di pusat itu ada pengiriman orang Thailand nelfon, Thailand tapi Muslim ya. Itu jadi distributor di Thailand Samasi. Ya. Baru berapa minggu lalu. Tapi challenge lah buat media halal Muslim. Nanti insya Allah bisa ya. Tapi pertanyaan Husnul belum terjawab tadi Bang. Itu? Apakah memang masih tetap mau berdagang di brand Samasi? Iya. Kalau kedepannya, visi Abang kedepannya lah. Di perjalanan 4 tahun ini, tahun 2 tahun pertama kan memang kan fokus ke Samasi. Di perjalanannya kan konsumen itu kan makin beragam.
pengen produk yang lain di luar Samasi. Terus pengen ada pembanding harga selain Samasi. Mau lebih murah atau lebih mahal gitu kan. Nah, kita coba cari beberapa produk itu yang Nabi bilang tadi itu. Ada yang DM tapi kita nggak pas gitu. Kita lebih pas kalau nyari sendiri. Nah, alhamdulillah tuh dapat beberapa produk yang memang lebih murah dari Samasi dan lebih mahal dari Samasi. Nah, untuk saat ini memang Ana juga lapor tuh sama CEO juga kalau sekarang Ana totalkan di Samasi itu nggak akan capai ke 100%. Gitu. Jadi harus ada produk yang ngimbangin Ana bilang. Jadi kalau memang sampai saat ini Samasi masih di sekitar 80-85%. Jadi biar 100% itu produk lain itulah yang nambahin. Biar pas jadi Gallery itu tetap perform di 100%. Jadi memang produk pendukung itu ya Gallery-nya semua lah jadinya gitu. Jadi nggak cuma Samasi. Tapi di awal kesuksesannya ada di Samasi sih. Tapi kan berarti kan kembali ke obrolan abang tadi bahwasanya saat ini pun peraturan yang tidak membolehkan band lain itu pun masih dibekukan. Kalaupun ternyata kodolo itu diberlakukan, masih dibuka juga kesempatan sebetulnya dari Samasa kan, asal tidak di satu tempat. Gitu benar, kan? Bisa, betul kan ya? Bisa. Jadi sebetulnya kesempatan itu masih ada nul. Jadi kalaupun saat ini Bang Ridwan mau jual brand B, boleh, tapi ya jangan di Sohi Gallery di Halat. Mungkin ada boleh juga di Halat, tapi asal tidak satu. Jangan di toko itu, maksudnya jangan di Sohi Gallery itu, mungkin di toko yang lain. Intinya Samasi ini pengen eksklusif dia. Eksklusif. Masya Allah, ya. Dan Sohi Gallery ini masih bisa terbuka peluangnya untuk menampungi produk-produk brand lain selain Samasa. Yang pas lah gitu. Yang jangan ada saling timpa-timpa. Jangan saling tindih-menindih kan antara produk yang satu sama yang lain kan. Kita nggak mau juga kan jadi saling menusuk jadinya kan. Brand yang kita jual ini sama dengan Samasi, ini sama dengan yang ini gitu. Jadi memang kita cari kalau katanya itu benang merahnya beda. Fokus produk ini kemana gitu. Misalnya lah kayak Samasa kan mungkin dia lebih ke brand anak muda yang santai misalnya gitu. Mungkin ada mungkin brand, daily lah ada brand lain yang mungkin lebih ke outwear-nya itu mengenai wardrobe yang beda gitu. Jadi punya niche yang mungkin bisa beda. Walaupun secara harga bisa jadi lebih mahal ataupun lebih murah. Dari Samasi. Pantaslah semangat kali yang di samping aku nih. Rupanya informasi penting untuk dia ini. Itu. Soal makanan tadi? Bukan. Atau soal yang menggoyang tadi? Bukan. Enggak lah. Ini berarti mau dipersiapkan nih. Vulka ini segmentasinya kemana kan gitu kan. Biar bisa masuk nanti ke Sohi Gallery. Gitu. Ya kan cuma nanya. Gitu. Iya, boleh lah. Baik, Bang. Ini kita kayaknya sudah mau habis pertanyaan-pertanyaan kita. Cuman ini kan kalau kita ngeliat dari perjalanan Abang tadi 17 tahun di perusahaan yang mungkin bagi orang awam itu sangat nyaman sekali. Tapi mungkin ada sesuatu yang buat Abang gak nyaman akhirnya resign. Kan gitu kan. Kemudian mencoba sesuatu yang di dunia yang Abang sama sekali gak tahu ini jualan baju segala macam. Tapi akhirnya Allah gantikan dari sesuatu yang nyaman menjadi sesuatu yang lebih nyaman lagi gantinya. Sampai saat ini kan begitu kan Bang ya. Sampai saat ini begitu. Nah yang mau kita tanya nih Bang. Mungkin sebagai penutup mungkin kalian Nul. Suka hati Abang lah. Iya, Anda nanya. Tutup. Nanti kalau sudah ada pertanyaan lagi boleh ditampung. Ini kan kita ini, rata-rata kan penonton Roti kita ini mungkin kawan-kawan kita yang mungkin baru mencoba memulai bisnis atau masih pengen bisnis tapi nggak tahu mau ngapain. Nah, mungkin Abang bisa ngasih saran nih buat sahabat Roti kita yang lagi nonton ini, terutama yang mau ataupun sedang berkecimpung di dunia garment clothing muslim. Ini apa yang bisa Abang kasih tipsnya buat kawan-kawan di sana, Bang? Kalau udah masuk ke industri garment itu udah gede itu. Ya maksudnya jualan baju gini lah gitu maksudnya. Tapi mungkin clothing kali ya. Clothing kali. Paling fokus ya. Fokus dan nikmati proses aja kan. Kalau aneh sih itu. Jangan cepat ngeluh pasti ada gitu kan. Karena di Ana itu hampir 6 bulan itu kan nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi pasti ada rasa gundah memastikan benar nggak nih. Tapi ya insya Allah lah dengan niat yang ini serahkan aja sama Allah insya Allah. Kita tinggal jalanin aja lah. Ikhtiarnya jalanin insya Allah ini. Perbanyak relasi lah insya Allah. Baik. Ternyata pertanyaan masih ada rupanya sampai 13 ya. Anda masih baca pertanyaan yang lama rupanya.
Oke, berarti kan tadi Abang bilang untuk yang baru mau mulai usaha ataupun sudah usaha fokus. Jadi nggak bisa juga kita mungkin maksud Bang Ridwan ini fokusnya nggak bisa juga mulai usaha itu udah main aja gitu, nggak bisa juga. Walaupun kita mungkin punya modalnya tadi kan. Atau mau langsung besar. Mau langsung besar nggak. Semua kan memang harus ada proses dan biasanya tetap akan ada masalah ya Bang ya. Pasti. Ujian. Nah, tinggal sekarang kita mengembalikan masalah itu, apakah kita panik atau kita kembalikan minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi inilah bedanya. disitulah nih, fokusnya faedah dari senior ini. Iya fokusnya tadi Bang Ridwan. Saya lanjutkan ya. Ini biar dibacakan. Silakan. Jadi fokusnya seperti itu dan seperti yang Bang Ridwan tadi contohkan pun ketika dia mau memulai Samase ini sebagai distributor Medan. Dia juga nggak main istilahnya ujuk-ujuk buang duit main, tapi kan dia survei dulu, dia kenali dulu lapangannya dengan ngobrol dengan marketingnya tadi. Ini seperti apa prosesnya, ini segala macam. Jadi memang kita harus teliti dengan bisnis yang mau kita gelutin. Sekalipun kita punya uangnya, gitu apalagi lagi nggak ada uangnya, apalagi nggak ada uangnya. Kan Karena gitu. pengalaman kan nanti kayak rumah sakit ibu dan anak-anak lagi. Ibu dan anak tadi. Kalau rumah sakit ibu anak itu nggak ada tanpa survei ya Bang, main karena percaya. Karena ngikut sama bos besar kan ikut di situ. Oke, IO ikut orang. Ikut orang. Jadi Kan main nggak mungkin bos itu nanamnya sampai miliaran. Kita nggak sampai ya kan. Masa kita ragu gitu. Oh ya, nah itu mungkin bisa belajar juga kita dari kesalahan itu ya Bang Ridwan. Walaupun sama Belajar bos, banyak iya, itu. walaupun sama bos nggak bisa juga kita. Itu uang sekolah juga. Uang sekolah karena dia ngeluarin miliaran mungkin kayak ngeluarin beli nasi bungkus sama dia. Dia Kita rumah sakit itu tutup, dia langsung jalan-jalan ke Amerika itu sama keluarga. agak beda ya. Ya enggak itulah Ya itulah kayak beli nasi bungkus mulai miliaran. Makanya ketika mulai usaha mungkin kayak dibilang Bang Ridwan tadi fokus teliti usaha kita apa gitu ya kan. Ya dari situ mungkin kita bisa belajar nanti supaya tidak terburu-buru tadi. Baik, Bang Ridwan ini masih ada 2 pertanyaan lagi rupanya Bang. Jadi ini ada pertanyaan. Yang di bold ini udah ditanya. Ini lagi mau ditanya ini. Oh, yang di bold nomor 9 belum ya? Tapi Anda tahu jawabannya bakal apa ini? Mau coba tes tanya? Tanyalah. Antum tanya. Iya. Udahlah. Aduh lo tanya. Bang, ini soal penghasilan nih. Bang, penghasilan dulu dan sekarang. Berat. Kita nggak nanya jumlah lah. Ini sudah perbandingannya melebihi aja, apakah sudah terasa? melebihi yang dulu atau sama atau ya nggak sebanyak dulu tapi lebih nyaman yang sekarang. Nah, lebih nyaman tuh insya Allah ya. jumlah? Kalau jumlahnya, Kalau Abang bilang nggak mungkin karena Abang udah ngomong tadi Bang. Cuma kita pengen penegasan aja sebetulnya ini. Minimal udah umroh ya, Bang. Iya. Hah? Minimal udah pergi umroh. Itu Tadi kan pergi itu belum berangkat tuh. Oh iya, kemarin Karena kan, hamil istri. Pas berangkat istri hamil. Bisa ke Pas Ataiba berangkat nih. lagi. Iya. Hah? Enggak, Istri udah ada hadiahnya, udah ada umurnya. Lahiran. Terus pandemi. Oh iya. Enggak, jadi jawab langsung nih pertanyaan Bang. Penghasilan sekarang. Nah, tadi kan Anda kan kirim ini nih ke Q&A-nya ke bos kan. Yang nomor 9 hati-hati jawabnya ya. Ini kita kan nggak minta angka. Kita nggak minta angka. Jadi itulah jawabannya. Jadi intinya Luar biasa nasihat bosnya ini kayaknya. nasihat bos. Hati-hati tapi Iya. Udahlah, Ya, Bang. Tapi Kalau intinya dengan demikian intinya kan kita sudah tahu bahwasannya memang ya lebih nyaman dari yang dulu sekarang, Ya, lebih ya, tenang, nyaman, lebih insya Allah. tidak ada gundah di hatinya dan jangan juga jadi patokan sama Jadi patokan. kawan-kawan Benar, atau benar, sahabat benar. roti itu Ya. maksudnya ketika hijrah dari nominal pekerjaan pasti yang akan lebih besar. Insya Allah ngikutin aja itu. Insya Allah. ya maksudnya kenyamanan dalam kita Itu yang ditamakan. beribadah, dalam kita menjalankan kehidupan itu jadi lebih utama. Ya, Bang. Karena utama, memang kalaupun mau diganti misalnya pendapatan yang sekarang itu dikali 3, tapi abang nggak bisa mendapatkan hidayah yang sekarang abang rasakan, abang pasti nggak mau kan, Bang? Iya. Insya Allah nggak mau juga. Nggak mau lah. Nggak mau. Lidahnya itu Tapi yang ya enak. kali 3 tapi tetap di atas hidayah kan. Bang? Mau. Tahu Ya, Anda pun mau. 2018 udah tahu tadi kan. Ini 2022 boy. Siap. Ya, oke Dan ya. Maksudnya ada nggak harapan abang tadi sedikit aja lagi, Bang, tentang Harapan galeri ini misalnya kayak mungkin kayak Matahari depan band store gitu kan, yang mengumpulkan banyak brand-brand gitu. Maunya gitu. Jadi Ana ada punya kayak bayangan gitu ya. Mungkin sedikit harapan. Ya. Kalau kita ke mall tuh kan biasanya tuh di lantai berapa itu
Sogo misalnya gitu. Buka. Nanti ada Nike, sebelahnya Converse, sebelahnya Adidas, Puma. Outlet itu buka besar gitu. Kalau ya kita lihat kan tuh ownernya sama, Oke. kan, pemiliknya sama. Nana pengennya di situ. Oke. Mungkin kalau di Ananya yang nggak bisa, Ana kalau ada teman-teman yang mau, tafadhol nanti insya Allah Ana arahin gitu. Kalau gitu langsung aja kita bilang nih, buat tadi pengusaha yang miliaran mau goyang, mending kita segabungin kekuatan kita di sini ya kan? Iya, ya ngapain digoyang di sama-samanya, ya kan? Mending kita Kalau bisa gabungin. Kolaborasi, kenapa mesti goyang? Jangan patah tebu. Kenapa itu? Anda nggak paham. Patah tebu apa nih? Patah tebu apa tuh? Jangan nebas orang gitu. Oh, gitu. iya. Mending yang so, tadi mau goyang miliaran kita gabungin, betul juga tuh di Bang Ridwan. Kita ngebuat sebuah departemen store, bukan departemen store lah, jualan outlet tapi pakaiannya kita kumpulin ya, bahwa brand-brand. Soalnya di brand-brand baju yang bagus dan Solo Sari itu ada di SG Corp. Masya Allah tuh. Walaupun Makanya pemiliknya beda-beda. Jangan tahu-tahu mantau mau bikin mall sekali. iya, makanya SG Corp kan baju udah kayak Transcorp Kita doain mana tahu ada yang pemilik mall dia muslim juga. Muslim juga mau betul. Mendengar apa Boleh. harapan Bang Tapi Ridwan ini. ide yang bagus. Ide bagus. Jadi pengusaha-pengusaha muslim itu mengkonsep sebuah jualan baju yang mana departemen store isinya pengusaha busana muslim. Iya. Nice. Dan dari beberapa merek. Nah, Bang teringat masalah busana muslim. Ini kan keren juga Usnul pakai ini, ya kan? Ada rencana nggak keren. Ada rencana nge-branding tim kita gitu. Untuk baju sama saya. Ini ada pertanyaan nomor 12 ini. Ada Sebenarnya jawabannya ini langsung dikirim. Ini jawaban. Itu langsung dikirim tuh sama bos tuh. Masya Allah, makasih bos. Ya. Ya. Bos yang ada 5 apa 4 orang tadi? Iya. Bos Kayaknya cuma satu, karena dia kan sekalian CEO. Yang 4 itu kan udah punya perusahaan masing-masing. Jadi lebih satu orang aja yang konsen. Ya. Bos, tapi mohon maaf bukan Anda nggak mau pakai, memang nggak muat kan, tapi minimal Anda punya pecinya. Ya kan nggak lucu jadi di. Kita pakai peci lah. Oke, pertanyaan terakhir Bang. Sebelum kita tutup. Udah berapa? Terakhir. Ini tanya tadi salah baca. Laki-laki. Salah baca. Udah berapa banyak Bang agen sama reseller yang saat ini Abang bawahi? Kurang lebih kalau di Ana tuh 30. So, 30 ya? Itu wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Sumatera Utara dan Aceh. Padang ada Padang Ana nggak ada kan di Padang bulan mungkin maksudnya. nggak Padang. Kalau Padang sama Ustadz Elfi Syam. Oh, sama Buya Elfi Syam. Oke. Ana ada agen di luar Sumatera Utara itu di Jambi. Oh, Jambi. Qadarullah karena distributornya kurang greget kan. Jadi agennya yang komplain. Jadi disuruh milih ke distributor kota terdekat. Alhamdulillah dia milih ke Medan. Oke, walaupun Padang dekat sebetulnya ya. Padang dekat tapi mungkin dia milih ke Medan. Masya Allah ya. Berarti sekarang kurang lebih ada 33. 30 dan dari 30 ini jalan semua ya Bang ya? Kalau sejak pandemi ini persentasenya turun. Mungkin sekitar 25% ke 35% gitu loh. Oke. Tapi alhamdulillah secara target nggak terganggu sih. Jadi pencapaian target tuh alhamdulillah di tahun ke 2-3 sampai sekarang ini Ana achieve di 6 sampai 7 bulan. Nggak sampai setahun Ana ada achieve. Masya Allah. Ana tadi dengannya Ana achieve 6 sampai 7 M per bulan. bulan loh. Untung diulang. Iya. Iya ya itu. Iya. Kan Ana bilang kelepasan bulan. Dan langsung Ana alat bulan. Nah, untuk mencapai 6-7 M itu 6 bulan cuma nol. Berarti bisa kali 2 lah targetnya. Kali 2. Apa ini? Ini kok kita orang ini cerita apa ini? Oke, baik. Enggak, nanti kan ada editor. Bang Ridwan. Mana Abang nggak suka nanti bisa kita bawa. Enggak lah, itu kan bercanda. Bang Ridwan, terima kasih banyak ya Bang Ridwan. Semoga pembicaraan kita ini bisa menginspirasi kawan-kawan, terutama yang mungkin saat ini kayak tadi bingung mau usaha baju, tapi mau bos satu pihak kok kayaknya susah, bisa telepon ke Sahih Gallery, nanti insya Allah bisa dibantu. Nanti sistem kerjasamanya seperti apa bisa diobrolin di sana ya Bang ya. Insya Allah. Intinya yang paling penting tetap harus menjaga akad-akad kaidah-kaidah syar'i yang ada. Kan, Note-nya juga nanti kerjasamanya SG Corp nggak akan ngambil fee sama sekali. Insya Allah tuh kan bukan nggak mantap itu. Jadi kita dibantuin bos ke produk, SG Corp nggak ngambil fee. Iya. Kita bantuin, mesti dia mau dan mampu dan mau, itu aja. Mau dan mampu. Ada mungkin tambah sedikit aja Bang, jangan buat malu. sama ya, ada. Pasti.
dia mau, Pasti. tapi mampu, tapi kalau nggak ada yang dia mau, tapi dia mampu. Apa ya? Anak-anak Kan mau dan kita mau. tutup aja. Iya kan gitu. Betul kan? Iya kan? Ya udahlah. Lapar. Oke, baiklah Bang Irwan. Jazakallah khairan atas ngobrolnya, santainya. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa diambil manfaatnya buat sahabat-sahabat roti yang ada di sana. Dan juga yang lain-lainnya, Nul. Siapa lagi, Nul? Maksudnya sahabat roti udah bisa, ya mudah-mudahan bisa jadi inspirasi. Mau yang belum ada kepikiran mau usaha apa, ini udah mulai banyak pilihan kan dari mulai awal. Ada bisa kerjasama misalnya dengan Bang Jiang, dengan Sushiminya, dan apalagi Bang yang jadi agen mungkin di Ataibah ya. Iya. Terus di bintang tamu kedua siapa? Bang Tuno. Bang Tuno memulai usaha dengan nasi urapnya. Ya, yang ketiga ekspor. Ekspor durian. Ekspor. Ini tertarik nih dengan yang ekspor ini. Ekspor tuh. Ada Dimsum yang keempat Komkom. kemarin dimsum kokom. Kokom. Nah, terus nih yang di episode kali ini ada Bang Ridwan dengan usaha clothingan atau garmennya gitu ya. Insyaallah ya, semoga bisa makin jadi banyak pilihan, jadi makin bingung enggak ya? makin semangat. Ya, makin semangat lah menentukan. Tinggal tadi fokus, belajar, dipelajari ya Bang ya. Dipelajarin dan bersabar. Betul. Tawakal kepada Allah. Ya, kita mengucapkan jazakumullah khair buat Yayasan Lajnah Dakwah Medan dan juga yang membawahi media-medianya ada Syah TV, Medan Mengaji, Solidaritas Sambil Bagian, dan juga sesuai sunnah.com. Sering lupa soalnya. Iya. Oke, kita pamit. Kita tutup pertemuan kita dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi keren juga.